Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur tahdinya kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat dari banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan kita hitung tak terhitung nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita pada siang hari ini bisa mengadakan acara rutinitas kita, yaitu forum silaturahmi ibu-ibu RT 16. Ini semua Bu karena kita diberikan oleh Allah nikmat sehat, nikmat iman dan kesempatan. Jadi kalau Allah tidak ngasih kita kesempatan, tidak mungkin kita ada di sini, ya Bu ya. Walaupun sehat, kalau Allah tidak ngasih kesempatan, tidak acak kumpul. Jadi walaupun kita sakit gigi, tapi Allah nunjuk kita kesempatan, bisa ke sini. Nah itulah salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah. Salawat iring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Insya Allah ibu-ibu di sini semua termasuk umat Nabi Muhammad yang tak hentinya bersalawat kepada beliau, sehingga di hari zaman nanti kita masuk ke dalam surga Firdaus bersama junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, pada kesempatan hari ini yang akan saya sampaikan mengenai amalan yang memudahkan masuk surga tanpa hisab. Ya, mau masuk surga? Mau. Mas sudah beribadah? Tidak, alhamdulillah ya Bu ya. Ya aku yakin kalau ibu-ibu di sini yakin tidak katik malas ibadah. Karena apa? Kuncinya hidup itu hanya untuk ibadah, dan tujuan akhirnya itu pengen masuk surga. Tapi kalau kita masuk surga tidak katik usaha, bisa tak? Tidak bisa. Ada jalan pintas Bu katanya, sudah tuh kata penceramah yang lain tuh. Mudah Bu, ibu-ibu masuk surga, ikhlaskan suaminya untuk nikah lagi. Ikhlas? Ada yang ikhlas sudah? Nah itu mudah itu Bu. Jadi itu yang paling mudah, ikhlaskan suaminya untuk nikah lagi. Itu kata ustaz bukan kata aku, bukan. Karena mana aku tidak ikhlas. Tidak siap aku Bu. Walaupun cak mana tidak siap untuk berbagi, nah itu. Nah iya, dia pergi dikit mulai Bu kalau anak tusuk nyoi HP-nya kalau ada yang ngelip dikit. Nah itu berarti itu salah satunya yang tidak ikhlas. Ikhlas ini betul-betul ikhlas. Apapun yang terjadi kita tidak katina dongkol di hati, itu ikhlas ya. Jangan pas nengok calon madu kita wong kayo, cantik, hartonya banyak. Nah, kaki guys, mudah-mudahan karena madu gunung kayo, kaki aku dapat perciannya, ikhlas. Nah, begitu terjadi akhirnya apa? Perang dunia. Nah pasti itu. Jadi jangan kita terpengaruh yang ini calon madu kuning wong kayo. Nah jadi dengan lakiku dia baiknya dengan aku, mudah-mudahan kaki dia panen sawit segala macam aku dapat percian. Nah tidak bisa Bu. Semalam beda di rumah bini muda pasti ibu berasa gerusuk. Nah itu Bu ya. Jadi tidak kata ikhlasnya kita ini manusia biasa Bu ya. Jadi kata walaupun jalan pintas untuk masuk surga itu, ikhlaskan suami untuk menikah lagi. Ikhlas dah? Tidak. Ya jujur Bu kata kita ikhlas. Nah, ya bukti-buktinya sudah, walaupun dia penceramah kondang istri kiai, ujung-ujungnya dia ikhlas juga kan. Nah itu. Nah jadi ikhlas itu Bu bukan di mulut tapi hati yang bicara. Jadi ada diantaranya ada 3 atau 4 Bu jalan untuk kita masuk surga tanpa hisab. Ya. Yang pertama, kita selalu mengingat Allah dikala sedih dan gembira. Kebanyakan kita ini Bu ingat dengan Allah tuh waktu sedih. Ya Allah tenangis berdoa mau sampai sholat tuh. Nah lakinya bertingkah laku tidak benar dikit mulai tahajud tengah malam, meleler baju mata sehingga besok pagi bangun bantunya bengkak. Ditanya sama tetangga, ngapu mati bang idas mantap tidur kelilipan. Nah pada nangis ngapo mikir lakinya tidak balik. Ya, sudah pas ditelepon tidak diangkat, mulai curiga. Padahal waktu itu HP-nya
ngeheng mati. Mulai bini tadi lah curiga macam-macam. Sholat tahajud, ingat. Mati sinyal ya. Nah, tapi ketika kita gembira, lupa. Nah, ngucap alhamdulillah bila kelupaan. Nah, itu ya. Diberi Allah nikmat, lupa. Tetangga ngasih kolak pisang, indah ngatik cuma makasih. Padahal kita pertama kali kita cuma alhamdulillah, makasih ya. Kita tak kadang makasih, lupa kata alhamdulillah. Iya dah. Nah, yang kita sering ucapkan pertama kali apa terima kasih, bukan alhamdulillah. Seharusnya kita ucapkan pertama kali alhamdulillah. Terima kasih ya Bu. Mudah-mudahan rezekinya besok bertambah. Besok kalau ada bobor lagi juga aku Bu ya. Nah itu. Kita sering lupa. Nah makanya dikala sedih kita ingat dengan Allah, dikala gembira kita ingat dengan Allah. Jadi istiqomah ingat dengan Allah selalu. Senang ingat, ya. Sedih ingat. Kayak itu juga dengan laki Bu. Dia lagi gajian kita sayang. Tidak gajian juga sayang. Jangan ketika pertengahan tanggal 1 sampai tanggal 15 tuh sayang kopi dibuatkan, makan disiapkan, giliran tanggal 2 buka pojok makan lah dewek sana. Nah itu yang tidak boleh itu. Jadi cak mano awalnya, cak itulah pula akhirnya, ya. Karena apa? Menyelipkan dikit Bu, surganya kita perempuan ini Bu ada dengan laki. Bukan ibu lagi. Kalau laki kita surganya dengan maknya. Jadi kalau ibu melarang suami kita nak temu dengan maknya, ibu yang berdosa. Nah, yang ampuh kan bininya. Bukan itu masalahnya. Di hukum Islam, suami surganya di telapak kaki ibu. Kalau kita telapak kakinya suami. Jadi kita ini nak masuk surga, masuk neraka atau ada di laki Bu. Bukan dengan orang tua. Lah, bukan besar-besar kan dengan orang tuaku. Puji kita kan? Puji kita itu Bu, tapi tidak bisa aturan agama, tidak bisa kita main tetap. Aku kan besar-besar ini, aku baru 7-8 tahun ini sama laki, ngapa nak nurutnya sama lakiku? Tidak bisa Bu, tetap berusaha. Ibu nak masuk neraka, jalan-jalan sama laki Bu. Biar masuk neraka. Kalau ibu nak masuk surga, baik-baiklah sama laki. Makan siap ke tedo, selimuti, keloni, ya. Bila perlu makan Bu suapi Bu. Dan ada waktu pacaran be bersuap-suapan. Nah punya ceweknya, apalagi yang tinggal berdua lah kita sama laki be suapi Bu. Kita ni dah lagi mudonya sayang-sayang, giliran tua campakkan. Itu salah. Ya. Giliran masih muda, tedo bersama. Giliran tua kau tidur di luar, aku tidur di dalam. Nah itu. Giliran dia ninggal kaget nangis teman. Oh nyesel nih anakku masih hidup. Ya. Sampai pingsan yang dia ini dah kata kita orang sih. Nah giliran dia meninggal nyesal. Jadi kita sama laki itu Bu harus cak mana kita ketemu pertama, itulah pula akhirnya. Jangan ibarat pepatah tuh habis manis sepah dibuang. Giliran dia banyak duit kita sayang-sayang, giliran dia sakit kita campakkan. Kalau kita ngurus laki sakit itu besarnya pahalanya Bu. Surga tuh lah tercium. Kita ni dah laki sakit malas ngurusinya. Apalagi yang dia sakit, bagi duit kita, oh menurut kau ngabis duitku baik. Nah itu jangan, ya. Jadi itulah Bu ya, surga itu sebenarnya betina ini mudah. Nyari pahala juga mudah. Seperti yang sudah kamu sering-sering Bu, pahala betina itu banyak di rumah. Dari melek mato sampai nama jam mato, itu pahala galau di rumah Bu apabila ibu kerjakan dengan ikhlas. Tapi kita sering mulut, oh iya babu baik di rumah. Nah, pagi, siang, sore baju dia tidak berhenti, bau macam-macam, ngurus di rumah ada keluar-keluar. Nah, padahal pahala kita di situ Bu, mengasihkan 1 gelas air putih ke meja untuk suami dan gelas itu pahala. Belum kopi itu banyu putih baik, banyu putih. Nah, apalagi ibu nyerang ke banyu panas, ibu buat ke kopi. Manis pula ibu ke. Dengan senyum manis, Mas bangun Mas, kopi sudah tersedia di meja. Us Bu, besarnya pahala ini. Kadang laki bangun, mana kopi? Oh ya aku nih sibuk dari tadi, tidak sempat masuk kamar. Kira dulu nih mulai. Laki cuma nanya ke mana kopi. Kita lah sepanjang sampai ke mana ke Padang sama mau kita ngoceh. Nah itu urung tadi nak dapat pahala ya. Nah itu Bu. Jadi pahala kita banyak di rumah. Jadi cak mana caranya? Jadilah istri yang soleha. Istri yang soleha itu cak mana? Yang cak mana Bu? Bila dipandang suami menyenangkan.
Jangan dipanu suami kira bulan muda senyum. Nah, apalagi misalnya tanggal 30. Dari merengut dia tuh waktu laki nak pergi, jangan balik ini, jangan laki bawa duit, baik senyum-senyum. Bingung juga soal ngapo laki bini kena senyum-senyum ya Bu Siti ya. Dia apa itu? Lah saja siapin makan, siap minum. Belum juga keluar amplop duitnya. Dah, kayak malam tidur belum pula laki ngejalan pasanya. Kak mana duit? Woi, bos aku lagi pergi. Belum gajian. Woi, cemberut lagi mulutnya. Monyong lagi dikunci. Nah, jangan Bu. Karena Bu, rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Kita misalnya dia biasa tanggal 30 atau hari Sabtu gajian, pas hari itu kan kita tidak tahu apa hambatan dia. Nah itu. Jadi pandai-pandailah bersyukur. Jadi dalam keadaan apapun kita bersyukur. Hari ini Bu, kita makan sama ikan asin. Alhamdulillah. Ibu jingok tengok ke bawah. Banyak yang kelaparan. Ada dia nak masak nasi beda kasih beras Bu. Makan oye. Alhamdulillah yang makan oye. Masih bisa makan. Kita jingok Bu yang cari di kotak sampah. Makanya jangan kita sering buang-buang makanan. Jadi kalau ras kita makan kita udah habis, sebelum kita makan bagilah sama tetangga. Kita nih tidak kadang makanan dibuang di samping rumah tetangga pula. Sering itu. Lah tahu ada memang yang kurang makanan. Kita kadang makan dibuang. Buang jingok sama tetangga. Kadang di pinggir tetangga pula oh, ya Allah, jiji yang tetangga itu. Sayangnya coba makan tunjuk aku beda lapar anakku. Kalau kesal itu Bu. Nah, ibu dia seperti itu, ibu sudah dapat dosa. Jadi jangan kita ibarat buang makanan. Adalah buang. Apabila dilihat sama tetangga kita yang memang tadi kurang, dia seperti itu dia, ya Allah coba tunjukkan aku makanan itu. Nah, berdosalah kita. Kenapa? Membuangkan rezeki yang diberikan oleh Allah. Karena rezeki yang ada dengan kita ini ada hak orang lain. Tidak punya kita galau. Kita makan Bu, begitu kita makan ada kucing belakang. Ngeong, ngeong. Hus, gitu. Nah, jangan Bu, kasih yang ibu makan itu karena ada hak dia di daging ikan asin itu Bu. Kita tidak kadang plakpuk musir dia. Tidak boleh itu Bu, karena dia minta hak dia. Nah, kadang kita pukul-pukuli kucing. Pergi sana, aku nih makan kamu ayam membawa ikan kau dekat-dekat. Nah itu buka todong, ngapa buka todong? Karena ibu jangan menunjuk dia makan lemak, bukanya todong, mumpung ujian kan? Nah, coba kalau ibu biasa ngasih ke makanan kucing, tempat dia makan di sini, minum, dinjuk di pojok meja, tidak galak, buka todong, tidak galak, karena dia dibiasakan kita kasih. Nah itu, jadi apa yang kita punya ini ada hak milik orang lain. Bu, punya binatang juga punya. Ibu makan, di ujung makanan ibu lempar kentut, ibu buang. Ada tak yang makan? Ada ayam, semut. Nah dia mau kasih, aku dapat makan dari ibu ini, dibuangnya. Nah, ya dengan sengaja. Nah, karena ada orang tuh saya makan Bu, dia ujungnya dibuangnya Bu. Itu sengaja dibuangnya Bu, karena dia pengen berbagi dengan binatang yang lain, yang kita tidak tahu waktu itu ada binatang yang kelaparan. Nah itu. Jadi biasakan setiap makan itu kita berbagi, ya. Yang kedua mengerjakan, nah ini yang sulit, kebanyakan kita sulit melakukannya Bu. Mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Sulit? Enggak terus. Ngapa sulit? Kan tidak digerakkan di hati, tidak diniatkan. Yang ada sulit tuh Bu, Isa Bu. Nah, Isa, ngapa waktunya panjang begini? Pokoknya katanya sebelum subuh masih ada waktu Isya. Iya. Tidur dulu kaget jam 2 malam baca sholat Isya. Ya. Kadang anak ngaji, nah betul sholat Isya, buru-buru sholat Isya. Sehingga dia lagi baca surat pendek, baca Fatihahnya penting selesai. Nah, ngambil wajib juga. Nah, yang waktu dari azan sampai ke tadi udah gunakan apa? Nonton, main HP. Jadi kata Allah, "Woi, umatku ini tidak adilnya dengan aku. Tinjau waktu 1x24 jam, sholat paling lama 5 menit, tidak tergerak untuk aku, tidak terbagi untuk aku." Iya dah. Nyesel lah kira-kira kayak. Nyesel. Sekarang memang kita itu karena apa? Sholat tepat pada waktunya itulah orang yang masuk surga tanpa hisab. Cuman kita tadi, kadang Bu kita pas uang ngaji kita ngambil uduk. Seringan kita lakukan, termasuk aku juga Bu, aku akui. Uang ngaji dengan nunggu azan deh, ambil uduk itu Bu. Begitu ambil uduk kaget,
Oh iya, lah sudah azan, mau pakaian belum diangkati. Lah ngambil udah deh, ayo angkati dulu pakaian biar kaget sudah ini lagi ke belakang. Angkati pakaian kita lorong bu tadi, padahal niat kita pertama tadi sudah wudu, ada duduk di sejadah. Biasanya setan ada bu, angkat dulu jemuran. Kayak buat sholat hujan. Nah, ya, urung sudah kaget bu sudah ngangkat jemuran, assalamualaikum jitamu. Urung lagi kita sholat bu. Lah ngomong lagi dengan tamu ujungnya, bu maaf dulu bu ya, aku nak sholat asar dulu, nak jam 5, nak jam 6. Nah kenapa? Kita mundur-mundur, tidak tahu apa lagi yang akan datang dengan kita. Itu yang biasa kita lakukan itu. Nah yang sebaiknya itu sebelum kita azan, kita duduk di sejadah. Entah zikir, entah baca Al-Quran. Nah yang seperti ini yang dirindukan oleh surga. Tapi itu tadi bu, kalau kita tadi apalagi ibu-ibu banyak dari di rumah. Tidak berhenti, mendak diberhentikan. Tapi bu kita mencoba untuk adil dengan Allah. Kita dikasih waktu bu bernapas. 1 hari 1 kali bernapas. Coba iya tidak bayar. Coba ibu sholat tuh. Ibu jenguk mulai sholat dari jam berapa? Selesai jam berapa? Ada dah ibu sholat sampai 15 menit? Tidak ada kan? Walaupun ibu zikir sampai iya, sampai kemana ibu zikir? Ya, 33 kali hamdalah, ya. Subhanallah masih tak nyampe 15 menit. Tapi ngapa kita sulit untuk melakukan sholat lama-lama? Nah itu tadi biasanya setan tadi terlalu kuat. Ya, tapi begitu kita jangan sampai bu kita tidak sholat, kita tidak kasih rasa rugi di badan kita. Ada tidak rasa seperti itu bu? Ya jadi kalau kita tidak sholat itu bu ada rasa hilang. Ada badan kita ada yang kosong, ada yang kurang. Sama seperti kata kau bilang tuh bu. Kalau orang dalam sehari tidak pernah dia tinggal baca Al-Quran, ketika dia tinggal sehari baca Al-Quran pasti ada tidak nyaman di dalam tubuh dia. Nak tidur apalah aku kurang, nak bergerak apalah aku kurang. Sama biasa dia sepak waktu begitu dia di jalan, ada di perjalanan tuh dia tenang. Ya Allah waktu asar, ya Allah waktu zuhur. Dia pengen untuk cepat sholat. Nah itulah yang seperti itulah yang dirindukan oleh surga. Yang ketiga bu, meringankan beban orang lain. Ya, kita berusaha ada tetangga yang misalnya perlu bantuan kita, kalau kita bisa bantu. Dosa nunggu dia minta baru kita bantu. Ada tetangga perlu cak sekarang kan, zaman masuknya anak-anak sekolah, ya. Aduh kita juga tetangga tidak mampu, bisa bantu dengan belikan dia pena, jadilah. Bisa kita belikan dia buku 2-3 kok jadilah. Bersyukur terima kasih bu. Kalau kita seperti itu bu, ya. Buku 3 iko itu bu, dia terima kasihnya luar biasa. Karena dia ngeluarkan duit itu bu, entah dari mana. Nah tapi dengan bantuan kita yang tadi dia sangat terima kasih, meringankan beban orang lain. Dan kita kadang tuh uang minta tolong ada kita ngomong, udah katanya nah bu, banyaknya udah katanya. Duit kita cukup untuk hari ini tidak cukup. Nah jangan bu, itu kenapa? Itu ucapan kita itu adalah doa. Karena pernah bu terjadi. Ini sudah pengalaman aku juga jingok bu ya. Jadi cerita dia dengan aku bu, dia ngomong setiap minta tolong dia ngomong apa? Ndak kati. Tiap dia minta tolong ndak kati. Nah ketika entah berapa tahun yang berikutnya bu terjadi dengan dia sakit ndak berhenti. Duitnya habis. Nah itu. Padahal dia uang yang minta tolong tuh perkiraan uang kan ada bu ya. Nah jadi kalau misalnya minta tolong bu, kita ada dia minta tolong 50, kita ndak kati. Dosanya nah bu aku bisa menjuk bu, dosa kita minta ngutang tadi. Nah bu jadilah untuk balik ibu ongkos ke sini, kasih 10.000. Nah jadi dia kan walaupun dia daftar dia hati dia senang, wah aku udah dapat dan tapi alhamdulillah aku punya duit sekian. Kadang kita nih bu ngenjuk laida ngoceh bu loh. Nah itu jadi yang uang tadi nih bu merasa terzolimi. Nah dengan seperti itulah akhirnya rezeki kita tertutup. Tapi kita tadi tidak kate bu ya dengan adoh. Nah, kadang kita kasih duit, apa yang ada di rumah kita? Ada beras, injok beras 1 kilo. Ada mie, injok mie 3 bungkus. Dia akan terima kasih. Tapi yang di rumah tuh lah tidak kita injok. Kita ngoceh-ngoceh, kau nih kesini dikit. Kau nih yang mendak kesini, tahu kesini tuh tidak berkendak tuh lah. Mendak berkendak kau kesini. Nah, dia lah tidak dapat. Laucian pulau. Suatu waktu dia pengen ke rumah kita, aku pengen silaturahmi ke rumah. Cuma kaki aku sana.
diomong kenyo kena minta pula di rumah dia. Nah orang lah padahal silaturahmi salah satu juga untuk jalan kita untuk masuk surga. Seperti ini Bu. Karena kata Ibu apa tadi? Kalau udah kate arisan, apa Ibu setiap lebaran ke Sanjo ke rumah ibu-ibu di sini? Tidak. Jangan kan ke rumah Ibu Epa, tetangga sebelah kadang kita ke Sanjo. Benar Bu. Iya kan? Iya, kadang kan hari pertama Bu, sibuk kita dengan keluarga. Tutup sampai sore. Besok kita lah keluar pulau, entah nak jarang kamu. Akhirnya hari lebaran gitu, lama lu ada di rumah tetangga sebelah. Hari ketiga baru Sanjo. Nah itu, tapi yang seperti ini gitu Bu, yang tadi tidak tahu, kita selalu silaturahmi sini bukan berarti kita tuh nak pamer, bukan Bu. Kenapa kita menjalin silaturahmi? Silaturahminya lah kita Bu apa? Yang tak tahu jadi tahu, ya. Yang kita tadi dikit kawan jadi banyak kawan. Nah itu makanya kemarin buku bentuknya Bu. Ya kalau ada RT yang lain masuk silakan, tapi untuk khusus RT kita. Jadi apa? Ada kekurangan kita khususnya ibu-ibu kita di sini kita cerita kita masuk ke. Nah, jadi kita tahu. Jadi jangan ngomong di belakang Bu. Karena itu tadi forum silaturahmi, bukan forum arisan sini Bu. Arisan itu kembangnya baik. Nah, ada masalah kecil cerita ke. Ada masalah besar selesai ke. Jangan masalah kecil besar-besar ke. Nah itu. Jadi kita kejingan kompak, di situ tujuan kita membentuk seperti ini, ya Bu ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.